اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, nenek mama yang hadir, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah dan mulia ini. Meskipun tadi diawali dengan hujan, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk berkumpul di Musala Al-Hidayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal kita dan melipat gandakan pahalanya. Marilah kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, lalu menjauhi segala apa yang dilarang Allah, yang haram, termasuk yang makruh dan hal yang disubhatkan. Semoga kita tetap istiqamah dalam ketakwaan hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita kelak berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya di yaumil akhir, berkumpul di surga yang kita rindukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bacakan tadi, yang juga dibacakan imam kita tadi pada rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada engkau Muhammad nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian nanti akan dinikmati umat Nabi Muhammad di yaumil mahsyar, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan di hadis lain dikatakan juga Al-Kautsar adalah sungai yang juga akan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nantinya, di mana kedua sisinya terbuat dari emas, airnya mengalir di atas mutiara dan permata, tanahnya lebih wangi dari minyak misk, airnya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada salju. Demikian nikmatnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, dan semoga kita termasuk dari kelompok umat Nabi Muhammad tersebut yang mendapatkan kebahagiaan. Pendeknya, umat Nabi Muhammad itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak nikmat yang Allah limpahkan. Termasuk kita pada hari ini, di nagari ini, di tempat ini, Allah berikan nikmat yang banyak. Kita dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Meskipun beberapa bulan lalu ada terjadi bencana alam di beberapa negeri, alhamdulillah kita terhindar dari bencana itu.
Sekarang saudara-saudara kita diuji dengan peperangan di Palestina. Sudah lebih 36.000 yang mereka bantai. Anak-anak, perempuan, bahkan hari ini yang masih tinggal di sana sulit untuk melaksanakan ibadah di tengah-tengah dentuman bom yang demikian mengancam nyawa saudara-saudara mereka, bahkan diri mereka. Sulit mereka untuk melaksanakan ibadah. Tapi alhamdulillah kita di sini dalam keadaan aman dan nyaman. Maka ini adalah nikmat terbesar. Kita masih diberikan keimanan, anak-anak kita, keluarga kita masih menyembah Allah. Ini nikmat yang terbesar. Maka ketika kita menyadari nikmat Allah yang banyak itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu, sembahyanglah kamu dengan Tuhanmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dalam konteks ayat ini, surah Al-Kautsar ini ada dua perintah. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah berkurban. Kenapa kita harus salat? Salat adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Salat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu berdampak positif bagi jiwa kita. Seperti yang tertulis, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Segala keburukan yang ada dalam hidup manusia itu bersumber dari dua hal, yaitu fahsya dan mungkar. Fahsya jamak dari fahisah mufradnya, yaitu keburukan-keburukan yang berasal dari syahwat kemaluan, zina, perselingkuhan, LGBT, itu adalah fahisah atau fahsya. Orang-orang yang sholat akan terhindar dari itu. Mungkar adalah keburukan-keburukan yang bersumber dari otak dan perut. Orang berbuat curang, orang membuat menipu, mencuri, korupsi, itu adalah mungkar. Maka orang-orang yang benar sholatnya akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sholat tetapi ternyata tetap juga korupsi, tetap juga menghina orang, tetap juga mengganggu orang lain? Maka ada yang tak beres dalam sholatnya. Dalam surah Al-Ma'un dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa maksudnya? Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan, ini bukan yang dimaksud orang yang celaka itu, bukanlah orang yang tak khusyuk. Kalau orang yang lalai dalam sholatnya, maka disebut dengan fi sholatihim sahun. Tetapi ayat ini mengatakan an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ketika dia sholat, dia bertakbir hanya membesarkan Allah. Ternyata sesudah sholat, dia justru bersifat sombong. Ketika sholat, dia sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi justru setelah sholat, hidupnya hanya untuk mencari kenikmatan duniawi. Ketika sholat, dia tutup dengan assalamualaikum. Tetapi justru sesudah sholat, kehidupannya mengganggu orang, justru tidak menyelamatkan orang. Inilah orang-orang yang celaka. Sholat, tetapi sesudah sholat, perangainya, perilakunya tidak seperti orang sholat. Bayangkan, orang-orang yang sudah sholat, perilakunya tak sesuai sholat, itu juga sudah celaka. Bagaimana dengan orang-orang yang justru tidak melaksanakan sholat? Tentu jauhlah mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasakanlah banyaknya nikmat Allah, lalu laksanakanlah sholat. Dan sholat yang terbaik itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang di awal waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat yang terbaik itu adalah sholat berjamaah dan dilakukan di masjid, terutama kita yang laki-laki ini. Maka sebaiknya kita melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Meskipun itu dikatakan hukumnya sunnah, tetapi ketika sunnah, mari kita pahami, yang sunnah itu apa? Berpahala mengerjakannya. Bukan sekedar tak berdosa meninggalkannya, tapi rugi kalau kita meninggalkannya. Orang melaksanakan berjamaah dapat pahala 27 derajat, tetapi kita justru tidak dapat, maka rugilah kita. Maka laksanakan sholat itu di masjid atau di musalla, karena ini akan menjadi kekuatan umat.
Saudara yang dimuliakan Allah, hari ini saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka pergi ke sholat di Masjidil Haram di Makkah. Mereka juga berziarah di Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Maka hendaknya mereka ketika kembali ke tanah air juga melaksanakan ibadah sholat di masjid atau mushola yang dekat rumahnya. Kalau kita rindu ke Masjidil Haram, kita rindu ke Masjid Nabawi, apalagi yang sudah pernah melaksanakan umrah dan haji, maka seharusnya kita juga rindu ke masjid dan mushola yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya merindukan yang jauh, tapi yang dekat kita lupakan. Maka mari kita makmurkan masjid, maka mari kita makmurkan mushola, karena ini adalah gerakan pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Madani di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid dan memakmurkannya. Maka mari kita senantiasa memakmurkan mushola Al-Hidayah ini dengan kegiatan berjamaah, dengan kegiatan taklim majelis ilmu, lalu kita bangun masyarakat kita kuat dan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, perintah Allah dalam surah Al-Kautsar ini adalah wanhar. Sembelihlah. Apa yang disembelih? Yang disembelih itu adalah hewan kurban. Saudara yang dimuliakan Allah, kurban, kata Laghid Al-Asfahani, berasal dari kata qaruba, al-qarbu, artinya dekat. Lawannya adalah ba'id, jauh. Kalau seorang hamba dalam hadis qudsi dikatakan mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan lebih dekat lagi sehasta. Ketika seorang hamba itu mendekat sehasta, maka Allah itu akan lebih dekat lagi sedepat. Ketika Allah itu berjalan cepat, hamba itu berjalan cepat menuju Allah, maka Allah jauh lebih cepat mendekat kepada hamba. Dekatnya Allah kepada hamba bukan dalam artian tempat, tetapi kedekatan Allah kepada hambanya adalah dalam bentuk limpahan rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Kurban, peristiwa kurban itu adalah bentuk kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang hamba yang digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji, dia lambat mendapatkan keturunan. Sudah usianya mendekati 1 abad. Dalam tafsir Al-Azhar dikatakan 83 tahun umurnya, belum juga mendapat anak. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan hadirnya seorang anak bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi Nabi Ibrahim menginginkan anak itu untuk mewarisi perjuangan dakwahnya. Sehingga istrinya Siti Sarah memahami bagaimana keinginan Nabi Ibrahim memiliki keturunan untuk meneruskan dakwah itu. Lalu kemudian merelakan pelayan mereka yang bernama Siti Hajar untuk menjadi istri dari Nabi Ibrahim agar dianugerahkan Allah seorang anak. Khawatir di Siti Sarah lambatnya mereka mendapat keturunan karena dirinya mandul. Lalu Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa-doa mereka, maka lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail. Sudah sekian lama ditunggu kehadirannya, dan Ismail itu adalah putra sematawayang. Tiba-tiba ketika dia sudah sampai pada usia sanggup, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelihnya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ketika anak itu sudah sampai pada usia sanggup, maka dia bermimpi akan menyembelih Ismail itu. Coba bayangkan, sudah lama dinanti-nantikan, anak cuma satu-satunya, diperintah untuk disembelih. Tapi Ibrahim itu adalah hamba yang taat. Ketika ada perintah dia tidak banyak tanya, tidak memilih dan tidak memilah. Apapun yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na, laksanakan. Ada kalanya perintah-perintah Allah itu mampu kita pahami, ini kebaikan yang terkandung di dalamnya. Tapi kadang-kadang tak sampai akal pikiran kita untuk menjangkaunya. Yang pasti setiap perintah Allah itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah mengatakan, otak kita ini laksana timbangan emas
dan timbangan emas tak bisa menimbang gunung. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala laksana gunung, kemampuan otak kita laksana timbangan emas, tidak bisa kita jangkau apa makna di seluruh di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah itu. Seakan-akan Allah berkata, "Hei Ibrahim, sekarang engkau sudah kuberi anak, mana yang lebih kau cintai, anakmu atau aku? Kalau engkau lebih cinta kepada aku daripada anakmu, maka persembahkan anakmu itu untukku, sembelih dia." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim alaihissalam yang taat itu lebih cinta pada Allah daripada anaknya, lebih taat kepada Allah daripada keinginan dirinya sebagai manusia, maka dia sembelihlah anak itu. Apa yang terjadi? Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak akan berlainan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sesungguhnya menginginkan rasa aman, keselamatan, kedamaian, tak suka diganggu, apalagi sampai disakiti dan dibunuh. Maka sesungguhnya tidak mungkin ada perintah Allah itu yang menyakiti manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kurban justru dengan menyembelih hewan. Ismail diselamatkan. Cinta dan ketaatan Ibrahim tak disia-siakan. Digantilah dengan seekor kibas sejenis domba untuk disembelih. Bahkan kemudian disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad dengan menyembelih hewan kurban yang dagingnya justru diberikan kepada orang banyak. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga dan karib kerabat. Ternyata untuk mendekat kepada Allah tidak sekedar sholat, tetapi juga harus berbuat baik kepada orang. Jangan ganggu orang, jangan zalimi orang, jangan buat orang susah gara-gara kita, tetapi justru berbagilah, membantulah mereka. Innallaha auni abdi madamal abdu auni akhihi. Allah akan menolong hamba-hambanya selagi hamba itu mau menolong orang lain. Allah akan memudahkan hidup hambanya ketika hamba itu suka memudahkan saudara-saudaranya. Tapi justru orang-orang yang menzalimi, yang suka mengganggu dan menyusahkan orang lain, tentu mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang menarik lagi dari kisah tentang kurban ini. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, justru Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya. Anni azbahuka fanzur maza tara. Aku menyembelih engkau dalam mimpiku wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Apa kata anak Ismail yang masih belia itu? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu. Semoga engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Bagaimana kalau kira-kira kita kondisi itu terjadi pada diri kita? Apakah anak-anak kita akan setaat itu? Sudahkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Sudahkah anak-anak kita berakhlakul karimah? Sudahkah anak-anak kita menjadi kebanggaan kita dengan ketaatannya kepada Allah? Atau justru kita hari ini dikhawatirkan dengan perangai dan perilaku anak-anak kita, dengan pergaulan bebas, ancaman narkoba, LGBT, tawuran, dan ancaman-ancaman kemaksiatan lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail sehingga Ismail itu sedemikian taat kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang berkualitas tinggi. Sehingga Al-Quran mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim itu beserta orang-orang bersamanya terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik. Coba perhatikan bagaimana strategi Nabi menyiapkan Ismail menjadi hamba yang taat, generasi yang saleh. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mementingkan ketaatan istrinya dari sekedar status sosialnya. Dalam kajian pendidikan Islam disebut, kapan sebenarnya kita menyiapkan anak soleh itu?
Bukan ketika dia mulai lahir, tapi justru kalau ingin punya anak yang soleh, itu harus dimulai sejak proses mencari jodoh. Jadi sebelum menikah harus disiapkan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar dalam sejarah dikatakan dia adalah anak bangsawan, tetapi ayahnya kalah dalam peperangan, sehingga kemudian mereka menjadi tawanan. Sampailah Siti Hajar menjadi budak atau pelayan ke Siti Sarah. Status sosialnya sangat rendah. Tetapi Siti Hajar itu sangat taat dan patuh kepada Allah. Dia memiliki keteguhan keimanan yang kuat. Dan kemudian dia sudah tahan uji dengan kehidupan yang sulit itu. Lalu Ibrahim alaihissalam menikahinya. Ini mengajarkan kepada kita, anak-anak yang berkualitas tinggi, anak-anak yang soleh-solehah, itu berasal dari ayah ibu yang soleh-solehah pula. Bagaimana mungkin kita mampu mendidik anak-anak yang soleh kalau seorang ibunya tidak pernah sholat, tidak menyembah Allah, tidak seakidah, maka sulitlah itu. Maka kata Nabi, wahai laki-laki, kamu menikahi perempuan itu biasanya mempertimbangkan 4 hal: limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena cantiknya, wali diniha, karena agamanya, fasfar bizatid din, maka pilihlah karena agamanya, taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Inilah yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, setelah dia menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, seperti yang tertulis di musalla kita ini, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku keturunan yang termasuk dari kelompok orang-orang yang saleh. Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun kemampuan kita mendidik anak-anak kita, semahal apapun sekolah pesantren yang kita pilih untuk anak-anak kita, sebenarnya kesalehan anak-anak kita itu adalah anugerah dari Allah. Maka jangan sombong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi teladan, sehingga anaknya juga mudah mengikuti keteladanannya. Inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Nabi Ibrahim itu bersifat halim, santun. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami anugerahkan kepada Ibrahim seorang anak yang juga bersifat halim, santun. Kata orang bijak, anak itu banyak yang tak bisa mendengar perkataan orang tuanya, tetapi anak tak pernah gagal meniru perangai orang tuanya. Mungkin nasihat kita payah dia dengarkan, tapi perangai orang tua itu mudah disalin, mudah diikuti oleh anak-anak kita. Maka orang tua harus menjadi teladan bagaimana anaknya supaya taat kepada Allah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika dia mendapat perintah sami'na wa ata'na, maka Ismail pun melakukan yang sama. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga menginginkan adanya lingkungan yang baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak ini, Ismail ketika masih kecil, Allah perintahkan supaya dihantarkan dari Palestina sampai ke Makkah yang masih tandus ketika itu. Ditinggalkanlah di sana Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi itu. Kemudian Nabi Ibrahim hanya memberikan bekal sekadarnya saja. Lalu dia pun pergi. Sebelum pergi itu Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, kemana kau pergi? Kau tinggalkan kami di sini. Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Berkali-kali ditanya. Ibrahim tak menjawab. Kemudian Siti Hajar mengganti pertanyaannya. Allahkah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Maka kata Ibrahim, naam, iya. Maka kata Siti Hajar yang taat itu, kalau Allah yang perintahkan, kami yakin Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Begitu taatnya Siti Hajar kepada Allah dan pada suaminya. Ibrahim pun berlalu pergi. Kemudian di hujung jalan ada seonggok tanah atau bebatuan. Di balik itu kemudian Nabi Ibrahim menghadap Ka'bah lalu mengangkat kedua tangannya. Maka dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Oh Tuhanku, aku tinggalkan anakku, sebagian keturunanku di lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan ini, tak ada tanam-tanaman di sini, tetapi dekat dengan rumahmu yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, demikian ini kulakukan supaya mereka kelak mendirikan salat di sini dan kemudian banyak orang yang cenderung salat di sini. Itulah Makkahul Mukarramah yang hari ini banyak dikunjungi orang. Warzuqhum minas samarat, beri mereka buah-buahan ya Allah, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Bayangkan Bapak Ibu,
Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, yang dia minta bukan supaya mereka selamat, bukan dia diberi makan. Yang pertama justru doanya supaya mereka mendirikan sholat. Maka lagi-lagi sangat penting, kalau kita pengen anak kita soleh, berakhlak baik, jangan abaikan sholatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Hai Muhammad, kata Allah, perintahkan keluargamu salat, jangan sekali-kali engkau lalai dalam hal itu, bersabarlah engkau untuk mendidik mereka. Kata Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Mumin, setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW setiap subuh membangunkan anaknya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib menentunya untuk melaksanakan salat subuh. Tak mungkin Fatimah tak bangun subuh, tak mungkin Ali tak bangun subuh. Dalam sejarah dikatakan rumah Nabi Muhammad di Madinah itu bersebelahan dengan rumah putrinya Fatimah. Tapi ini mengajarkan kepada kita, demikianlah tanggung jawab orang tua. Meskipun sudah menikah, berkeluarga, tetap saja orang tua itu harus membangunkan, mengingatkan anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyayangi anaknya, tidak pernah melakukan kekasaran dan kekerasan. Seperti katanya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Maka kalau kita melahirkan anak-anak yang soleh, sayangilah anak-anak kita. Sayang kepada anak bukan berarti membebaskannya sesuai keinginannya, tapi sayang kepada anak adalah perhatikan pendidikannya, perhatikan dia, sayangi dia supaya dia tetap menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara yang dimuliakan Allah, dengan demikian hidup kita akan bahagia kalau kita melaksanakan salat dengan tepat waktu, dengan berjamaah karena Allah semata, bukan karena orang lain, bukan ingin dipuji atau takut dicela orang. Mari kita berkurban juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepadanya dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah menyusahkan orang. Dengan demikian insya Allah, Allah akan mudahkan kehidupan kita. Jika ada sesuatu yang sulit dalam hidup kita, jika ada masalah yang berat yang sulit terlepaskan, sebenarnya mari kita introspeksi. Jangan-jangan sholat kita yang tak benar. Jangan-jangan banyak orang yang tersakiti gara-gara lidah kita, perbuatan kita. Maka perbaikilah itu. Salatlah, perbaiki salat kita, perbaiki hubungan sosial kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Kausarnya nanti di yaumul hisab, dan di sungai Kausarnya juga di surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa asbahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي الرفاه وفي فلسطين ومن كل مكان. اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود إسرائيل. يا الله يا جبار يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب السائلين. اللهم اختم أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وأجلنا بسوء الخاتمة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد منها ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.